Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Cici dan rekan saya Muhammad Fakih Al-Ghifari akan mempresentasikan dari salah satu materi dari mata kuliah perdagangan internasional, yaitu kesepakatan di bidang perdagangan internasional. Langsung saja kita mulai. Apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, atau antar individu dengan pemerintah suatu negara tersebut, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan ini. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Untuk tujuan perdagangan internasional, yang pertama adalah memperluas pasar atau wilayah perdagangan dan meningkatkan produksi. Yang kedua, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang dan menyerap banyak tenaga kerja. Yang keempat, melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Dan yang terakhir, mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang semakin mahir, terampil, dan unggul. Adapun salah satu organisasi perdagangan dunia yang biasanya kita kenal dengan WTO, yaitu World Trade Organization. Tujuan dari WTO adalah berkaitan dengan kelancaran perdagangan internasional. WTO adalah satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan antar negara. Tujuan dan fungsi WTO. Dalam pembukaan yang terdapat pada Marrakesh Agreement yang berisi penetapan WTO, semua pihak yang ada pada perjanjian tersebut sepakat bertujuan dengan tujuan yang ingin dicapai melalui sistem perdagangan multilateral untuk meningkatkan standar hidup, menjamin terciptanya lapangan kerja, dan meningkatkan produksi dan perdagangan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia. Sedangkan fungsi utama dari WTO adalah sebagai forum bagi para anggotanya untuk melakukan perundingan perdagangan serta administrasikan semua hasil perundingan dan peraturan-peraturan perdagangan internasional. Selain itu, fungsi WTO diantaranya adalah: yang pertama, mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan. Yang kedua, mendorong arus perdagangan antar negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang mengganggu kelancaran arus perdagangan barang ataupun jasa. Yang ketiga, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Yang keempat, untuk penyelesaian sengketa, mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik-konflik kepentingan. Makanya WTO ini juga berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dari perdagangan tersebut. Selanjutnya, untuk menyelesaikan sengketa dagang, lalu sebagai forum negosiasi perdagangan, lalu memonitor kebijakan perdagangan suatu negara. Jadi perdagangan suatu negara itu bisa dimonitor melalui WTO. Selanjutnya, memonitor kebijakan perdagangan suatu negara. Sudah tadi ya. Selanjutnya, memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Jadi negara-negara berkembang akan diberikan bantuan oleh WTO, yaitu berupa kelancaran untuk perdagangan internasionalnya. Seperti itu. Prinsip dasar WTO yaitu perlakuan yang sama untuk semua anggota, Most Favored Nation Treatment (MFN). Prinsip ini diatur dalam pasal 1 GATT 1994 yang mensyaratkan semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka memperlakukan secara semua negara anggota WTO. Misalnya, suatu negara tidak diperkenankan untuk menerapkan tingkat tarif yang berbeda kepada suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya. Dengan berdasarkan prinsip MFN, negara-negara anggota
tidak dapat begitu saja mendiskriminasikan mitra-mitra dagangannya. Keinginan tarif impor yang diberikan kepada produk suatu negara harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara anggota lainnya. Jadi tidak boleh memilih-milih atau tidak boleh memilah-milah, misalnya yang ini akan diberi tarif segini, yang ini harus sama semuanya tarifnya dari negara tersebut. Yang kedua, untuk peningkatan tarif atau tarif binding. Prinsip ini diatur dalam pasal 2 GATT 1994, di mana setiap negara anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus diikat. Peningkatan atas tarif ini dimaksudkan untuk menciptakan prediktabilitas dalam urusan bisnis perdagangan internasional atau ekspor. Artinya suatu negara anggota tidak diperkenankan untuk sewenang-wenang berubah atau menaikkan tingkat tarif bea masuk, jadi harus sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, perlakuan nasional atau national treatment. Prinsip ini diatur dalam pasal 3 GATT tahun 1994 yang mengisyaratkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dan produk dalam negeri atau produk yang sama, dengan tujuan untuk melakukan proteksi. Jenis-jenis tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini antara lain yaitu pungutan dalam negeri, lalu undang-undang, lalu peraturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, penawaran, penjualan, pembelian, transportasi, distribusi atau penggunaan produk, pengaturan tentang jumlah masyarakat campuran, pemrosesan atau penggunaan produk-produk dalam negeri. Negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor dan lokal, paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik. Yang keempat, perlindungan hanya melalui tarif. Prinsip ini diatur dalam pasal 9 dan masyarakat bahwa perlindungan atas industri dalam negeri hanya diperkenankan melalui tarif. Selanjutnya, perlakuan khusus yang berbeda bagi negara-negara berkembang atau Special and Differential Treatment for Developing Countries atau SND. Untuk meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang dalam perundingan perdagangan internasional SND ditetapkan menjadi salah satu prinsip WTO, sehingga semua persetujuan WTO memiliki ketentuan yang mengatur perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Hal ini dimaksud atau ditujukan untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi negara-negara berkembang anggota WTO untuk melaksanakan persetujuan WTO. Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan internasional dengan pengecualian yang patut atau fleksibilitas yang memadai dipandang akan mendorong dan membantu pembangunan dan perkesinambungan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membantu perdamaian dan stabilitas. Pada saat yang bersamaan, keterbukaan pasar harus disertai dengan kebijakan nasional dan internasional yang sesuai dan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi di setiap negara anggota atau negara masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Fakih Al-Ghifari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Cici. Saya di sini akan melanjutkan materi dari makalah perdagangan internasional, yaitu materinya hukum dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki ruang lingkup yang luas karena sifatnya yang lintas batas negara. Perdagangan internasional pada awalnya terbatas pada wilayah tertentu. Namun, dengan adanya perkembangan perdagangan yang melibatkan baik individu maupun negara serta organisasi internasional yang terlibat. Hukum perdagangan internasional lahir dari praktik para pedagang yang disebut dengan Lex Mercatoria, Law of Merchant. Pertumbuhan dari aturan perdagangan internasional dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu 1. Yaitu aturan yang lahir dari kebiasaan dalam pekan raya,
Faktor kedua adalah kebiasaan dalam hukum laut. Faktor ketiga adalah kebiasaan dalam penyelesaian sengketa antar negara. Dan yang terakhir adanya peranan notaris dalam pelayanan jasa hukum dagang. Upaya pertama adalah pencantuman aturan-aturan perdagangan dalam aturan nasional tentang perdagangan. Terdapat beberapa prinsip dalam hukum perdagangan internasional yang digunakan sebagai pedoman dalam aktivitas internasional. Prinsip tersebut antara lain prinsip kebebasan berkontrak yang merupakan prinsip universal dan memiliki pengertian pihak-pihak berkontrak secara bebas dan menentukan jenis-jenis kontrak, membuat kontrak dengan serta memilih forum dan penyelesaian sengketa. Prinsip yang kedua adalah Pantasun servanda yang berarti bahwa kesepakatan para pihak yang dicantumkan dalam kontrak atau perjanjian internasional merupakan hukum bagi para pihak dan harus dipatuhi. Prinsip ketiga adalah dalam hal penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase yang sekarang ini sudah sering dicantumkan dalam kontrak atau perjanjian dagang internasional. Prinsip keempat adalah kebebasan komunikasi yang berarti kebebasan para pihak untuk keperluan dagang dapat dilakukan melalui sebagai sarana komunikasi. Oleh karena itu, upayanya untuk memberi definisi, Boysen hanya mengungkapkan unsur-unsur dari definisi hukum perdagangan internasional. Menurut Boysen ada 3 unsur, yaitu 1. Hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai suatu cabang khusus dari hukum internasional. International trade law may also be regarded as a specialized branch of international law. 2. Hukum perdagangan internasional adalah aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa, dan pelindungan hak atas kekayaan intelektual, haki. 3. Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang memiliki aturan berpengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum. Kesimpulan 1. Perdagangan internasional termasuk wilayah kegiatan usaha yang cukup kompleks, memerlukan pengetahuan yang memadai dan sangat banyak diatur. Heavy regulation. Oleh sebab itu, untuk menangani transaksi perdagangan internasional dibutuhkan personel yang memahami seluk-beluk perdagangan internasional. 2. Perdagangan internasional merupakan keperluan negara-negara dunia karena tidak semua negara-negara dunia dapat untuk memenuhi kebutuhan individu. Dengan kata lain, pemenuhan akan kebutuhan sumber daya maupun jasa tersebut dapat terpenuhi dengan jangkauan mata pemerintah yang menjangkau sumber daya maupun jasa di negara lain sebagai pemenuhan kebutuhan negaranya, di mana pemenuhan kebutuhan tersebut dimiliki oleh negara-negara tetangga. Oleh karena itu, negara-negara dunia membuka pasar antar negara atau sekarang disebut dengan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan individu di suatu negara. Sekian presentasi dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.